Baik, di Remo Interview kali ini saya menyambangi seorang teman, seorang sahabat yang sudah lama sekali tidak ketemu. Dia itu adalah seorang penyanyi wanita, dan ada yang unik sekarang dari beliau itu dengan pakai tato. Oh, inilah dia, Dewi Pradewi. Kabar, Wi? Udah lama sekali nggak ketemu, entah berapa tahun yang lalu ya. 18 tahun mungkin, ya. Dan sekarang makin membesar ya. Wi, nak kengken ceritanya itu. Jujur saya shock lihat Dewi. Dewi. Berarti Dewi yang 18 tahun yang lalu beda sama. Beda, karena anak kan pas yang nikah kan Dewi datang. Masih polos. Sekarang ya yang berbeda masih covernya aja. Covernya aja. Hatinya masih selembut salju dan masih tetap ya. Badannya boleh seperti ini tapi hati tetap Hello Kitty. Terus Wi, kok bisa tato? Saya langsung mungkin sambil ada pertanyaan berapa teman-teman. Nah, mungkin Dewi itu don gitu loh. Kalau tato sebenarnya ini bukan yang pertama. Tato yang pertama itu di belakang. Dan sama seperti hasil penelitian S2 saya juga, memang kalau perempuan itu cenderung memulai tatunya adalah di tempat yang tersembunyi dulu. Tertutup. Saya memang mulainya dari belakang dulu dan langsung full ya. Langsung full. Jadi di belakang punggung saya ini udah full, cuman tinggal di revisi sedikit biar rapet gitu. Jadi yang pertama emang full di belakang. Itu memang awalnya dari saya ngelihat perempuan di internet gitu. Yang awalnya saya tertarik dengan model rambutnya. Kalau model rambut saya dulu itu kan memang botak di belakang gitu kan. Yang saya ikat di atas itu. Nah, saya lihat model-model rambut itu. Nah, cuma saya tertariknya itu dia langsung hair tattoo, tapi nyambung sama tatonya di belakang di punggung gitu. Itu awalnya saya sampai benar lihat, astaga kok seksi banget gitu loh. Awalnya tuh kok seksi banget perempuan ini kok pakai tato di belakang. Kayaknya bagus nih kalau saya pakai tato di belakang. Toh juga nggak kelihatan. Itu alasan. Toh juga nggak kelihatan karena di belakang gitu. Terus kalau nambahnya sekarang merambah sampai ke depan itu, karena saya lihat tato itu seksi. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk melakukan penelitian S2 saya soal perempuan Bali bertato. Karena saya menemukan di sana sebuah stigma, sebuah masalah kalau tato itu dipakai sama perempuan. Dan saya berjanji saat itu kalau nilai saya S2 saya lulus. Bukan sekadar lulus aja, kalau secara lulus gampang lah gitu kan. Nilainya. Jadi nilai saya terbaik itu berarti predikat pujian. Itu kalau di akademis cum laude namanya. Kalau nilai saya cum laude, saya berjanji akan membuat tato plus sama buku. Jadi hasil penelitian saya itu saya nggak mau cuma tinggal ditaruh di perpustakaan gitu. Siapa sih yang ngelihat? Paling orang-orang di kampus aja gitu. Saya nggak mau soal itu. Makanya saya akan lanjutkan penelitian saya untuk saya buatkan buku plus sama saya nambah tato. Karena cover bukunya itu nanti saya pakai diri saya sendiri. Ini yang dipakai cover. Yes. Serius sekolah apa sih ini ngurit mata tato tuh? Itu kalian bukan disuruh, tapi karena sekalian totalitas kan. Gitu. Penelitian saya memang soal perempuan Bali bertato. Jadi buat saya ini adalah ungkapan kebahagiaan saya atas pencapaian nilai saya. Memang saya dapat cum laude. Terus cum laude. Saya cum laude ini. Cum laude. 4. Enggak. Saya 3,87. Hampir 4 ya, hampir 3,87. Cum laude. Satu-satunya di kelas. Dewi kuliah di mana sih sebenarnya? UNUD S2 ya. Astra. Kajian budaya namanya. Nama budaya. Fakultasnya Fakultas Ilmu Budaya UNUD. Saya ngambil negeri ya, Negeri S2. Tapi Dewi nawan konsekuensi kalau perempuan jelas. Itu kan ya, jelas, paham sekali. Jelas kan? Saya tahu. Makanya buat saya harus menunjukkan, saya ingin melihat, saya ingin orang itu berbeda melihat saya gitu. Bagaimana? Sisi lainnya gitu. Saya ingin menunjukkan prestasi saya dulu, baru kemudian dia lihat tato saya gitu. Kenapa sih kamu suka bertato? Alasan saya benar-benar buat saya ini alasannya sangat kuat gitu.
Ini saya menumpahkan kebahagiaan saya loh dengan target saya, target S2 saya, target dalam hidup saya. Ya semua saya tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi saya ingin orang itu melihat sisi saya yang lain gitu, bukan dari hanya sekedar tato aja gitu. Jadi saya ingin mereka melihat dulu prestasi saya, karya saya, baru kemudian melihat tato saya. Ya, karena banyak kan stigma kalau udah perempuan, sesuai dengan penelitian saya, kalau perempuan lebih ke seksualitas, kalau laki-laki lebih ke premanisme. Kalau laki-laki pakai tato pasti preman. Kalau perempuan pakai tato pasti lonte. Oh gitu ya? Yes, itu seksualitas ya. Betul. Ya, lebih ke sana dia arahnya gitu. Tapi sebenarnya Tapi saya ingin mereka melihat dari sisi lain gitu. Saya ingin melihat mereka, lihat karya saya dulu, lihat prestasi saya dulu, baru kemudian lihat tato saya. Padahal sebenarnya adalah karya dan seni sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau misalnya dari awal kalau kita pakai tato konsepin gitu loh. Saya kan memang dari awal memang saya konsepin. Memang konsep yang saya pakai ini oriental ya. Ya, ciri khasnya oriental kan, ini ada lobang-lobang. Ya, ini udah pasti ciri khasnya oriental. Saya pakai dari belakang memang oriental. Sampai ya ini saya oriental. Bunga-bunganya kan bunga-bunga oriental. Oh begitu. Jadi konsepnya apa nama tatonya sebenarnya? Oriental, Japanese. Oriental. Ya, ya. Dan bercerita tentang keindahan. Yang di belakang ini naga sama ponik. Ini sebenarnya lebih lambangnya perempuan dan laki-laki. Ponik itu perempuan, ya. Kalau naga itu laki-laki. Karena saya yakin bahwa dalam diri manusia itu ada jiwa perempuan dan laki-lakinya yang harus seimbang gitu kan. Oh gitu. Ya itu artinya. Itu makna. Benar-benar saya konsepin dari awal. Sama seperti saya memplankan hidup saya gitu kan. Hidup kita kan harus terkonsep, harus terplan dari awal sampai akhir gitu kan. Biar ya begitu juga saya mau konsepkan tato saya gitu. Tato saya harus terkonsep, sama seperti hidup saya harus terkonsep gitu aja sih intinya. Ya betul. Nah, terus siapa yang mengerjakan semua ini? Yang menyiksa Dewi ini? Pastinya udah saya pikirkan dari awal ya. Udah saya pikirkan dari awal, sama seperti konsep yang saya bikin di tato ini harus terkonsep, sama artis yang saya pakai saya nggak mau main-main gitu. Ya. Biar hasilnya bagus, biar orang nggak bosan ngelihat dan orang seneng ngelihat. Artinya saya harus memilih artis tato yang benar-benar punya karya, punya nama gitu kan. Saya memang milih Balinesia. Ya, itu yang garap langsung ownernya. Cuma ownernya karena juga ownernya sibuk banget juga gitu kan. Jadi ini ownernya plus sama anak buahnya yang memang ngerti soal warna. Karena kan ini saya main di warna. Coloring gradasinya gitu. Jadi yang garap ini Ibut sama Bliande. Bliande ini orang kepercayaannya Beli Ibut juga. Dia memang ngerti soal warna. Nah, terus berapa lama pengerjaannya? Lamanya saya hitung-hitung kalau 2 tangan ini 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Setiap kali pengambilan itu 5 jam. 5 jam. Pengambilan. Setiap pertemuan itu 5 jam, terus garapnya 4 bulan. Ya kalau misalkan dia kan pasti harus jeda juga. Betul. Kalau misalnya dia cuma ngambil saya, pusing juga kan. Jadi dia selingin bisa ngambil yang lain dulu. Mungkin saya dapat jadwalnya lagi 2 minggunya, seminggunya. Kadang ada yang jeda 4 hari. 4 hari? Ya ada yang jeda 4 hari, seminggu, 2 minggu. Sakitnya berapa lama? Untuk proses kering semua seluruhan. Kalau sampai ngelupas itu 1 minggu udah ngelupas. 1 minggu udah ngelupas? 1 minggu tuh udah ngelupas. Ngelupas masih dikit-dikit, tapi masih bisa dilanjutin. Kan nggak nunggu biar dia ngelupas semuanya. Oh begitu ya? Iya, makanya kalau sekali jadi itu, misalnya warna merah, harus sampai gradasi merahnya selesai. Nggak boleh gradasi diambil besoknya lagi. Nggak boleh, hilang dia cepat. Hilang. Ya betul. Hilang dia. Nah, terus berapa duitnya, Be? Aduh. Ya karena hasil karyanya nggak main-main, bayarnya juga nggak main-main. Ya betul ya. Karena memang mungkin dapatlah beli motor satu. Terus tempat di depan, di kaki atau di mana? Enggak, cuman di sini sama di belakang. Jadi saya bikin konsepnya kayak pakai kardigan aja. Kardigan perempuan itu. Yang cuma di belakang sama sampai sini aja. Tapi kan tapi nyentrik dah dia ke situ. Ya karena memang dikonsepin, saya yakin apapun yang dikonsepin pasti bagus gitu. Kalau udah terkonsep gitu. Nah terus orang tua gimana?
Apa? Kalau kalau yang di depan ini sebelumnya udah izin sama bapak. Kalau Izin? ibu enggak. Itu udah Enggak. langsung gas. Gas. Kalau bapak tahu udah ngizinin. Bapak saya pakai tato juga. Tapi anaknya lebih Ya. saya lebih keras atau lebih Kan jangan setengah-setengah gitu, kan lebih totalitas. tapi kalau selama totalitas berlangsung asalnya akan tercapai apa kayaknya kan mungkin begitu Ya, pokoknya apa yang kita lakukan secara totalitas pasti hasilnya hasilnya terbaik gitu loh. Karena yang di awal kan kita sudah konsepin harus jadi yang terbaik gitu kan ya. Udah dipikirin nih sebelumnya gitu. Pastinya hasilnya terbaik. Buat saya sih seperti betul, itu. betul. Apapun yang dikonsepin terus dilakukan dengan totalitas, hasilnya pasti baik. ya. Karena memang Dewi adalah mulai dari bernyanyi saya tahu sekali bagaimana proses perjalanan seorang Dewi Pradewi ini Dari nol. dari nol. Dari dia masih SMA ya. Dari SMP ikut lomba-lomba. Dari Nah, festival Ya, dari festival akhirnya masuk ke komersil. Ya komersil ya. Dulu saya awalnya emang keroncong. Keroncong. Pertama banget yang beriringan sih sebenarnya sama tembang, upuh, sama keroncong. Sama Itu keroncong. di awal Akhirnya ke komersil. ke komersil. Ya. Pertama di lagu Ciptaan kita ya. Ya, Bunga Bunga Tresna. Tresna. Ya, masih slow, melo. Ya. Terus akhirnya coba rock. Rock. Gini Moani Buaya, Ya. itu yang rock. Nah, terus di industri bagaimana Wi? Prosesnya sekarang tak dengar, tak lihat cover terus ya? Iya, kenapa cover? Saya lagi kangen sekali. Gimana ya? Saya lagi kangen bener-bener kangen sama lagu-lagu lawas gitu. Oh. Saya bener kangen dengan lagu lawas. Terus saya kenapa keroncong? Karena saya emang lagi kangen sama keroncong. Karena sempat Ya, melakukan itu. karena memang dulu pertama mengawali saya itu yang benar keroncong gitu. Saya kangen aja sama musik keroncong gitu. Yang kedua saya kangen lagu-lagu tembang lawas. Kenapa saya ngambil tembang lawas? Bahasa yang dipilih itu kok bener-bener kena gitu loh, feel-nya dapet gitu. Kayak lagu Syairnya, Jukut Belecing itu yang saya cover keroncong pertama kan Jukut Belecingnya memang arti lagunya sendiri itu loh, kan itu sesenggakan. Oh, Ya kan sesenggakan tuh diambil memang lagu bahasa Bali lawas ane sing pengen manggu Jani. Saya kangen gitu loh sama itu. Apa sih artinya? Saya jadi kepo gitu. Apa sih sebenarnya mau disampaikan sama penciptanya gitu? Pencipta kan almarhum Anak Agung Madi Cakra. Yang saya dapat petik gitu adalah beliau itu mau menyampaikan ini loh kuliner Bali. Kuliner khas Bali. Kuliner khas Bali, Jukut Belecingnya yang dari Klungkung itu. Karena saya tahunya Jukut Belecing di Klungkung aja yang pakai kacang bara. Oh. Kacang bara mau goreng kan itu Jukut Belecingnya. Kalau Jukut Belecingnya kita sekarang kan pakai tomat Ya. sama bakso bara tuh. Ya. Kalau yang disampaikan di sini itu Jukut Belecingnya khas Klungkung. Klungkung. Oh. Jadi itu yang Istilah memotiv. ganjreng gitu kan mesila diding. Oh. Covernya kok sekarang ada lagu Jawaan juga, Bi? Gimana, Bi? Kenapa langsung ke lagu Sewu Kutu gitu ya, ke Sewu Kutu. Jadi pertama saya dengar almarhum sudah nggak ada itu Didi Kempot. Kalau sudah nyebutin nama Didi Kempot, hal yang pertama yang muncul dalam pikiran saya adalah Sewu Kutu. Karena itu yang membawa nama beliau dan saya kenal beliau dengan karya lagu Sewu Kutunya ini. Memang kalau misalnya setiap event gitu, kalau ada yang request lagunya Didi Kempot, pasti bukan lagu barunya pertama yang saya nyanyiin, pasti Sewu Kutunya dulu. Sewu Kutunya dulu, baru saya lanjut ke lagu barunya gitu. Pokoknya nggak pernah saya bisa lupa sama lagu Sewu Kutunya. Kok gitu ada memori? Enak aja gitu, gimana denger lagunya, tapi paham. Seneng gitu, paham kan lagunya soal lama mencari pasangannya gitu, entah kemana dia berada gitu. Hampir sama kayak Banyu Langit, cerita sama. Ya, dia kehilangan pasangannya. Kehilangan pasangannya lama tidak kembali gitu. Dia udah lama mencari tapi nggak ketemu gitu. Kayak suami yang hilang gitu. Terus di lagu Bali ada rencana singlenya? Ada. Nanti barengan saya keluarin sama bukunya.
Jadi launching buku tato sekalian saya langsung Lagu. launching single. Single yang baru. single. Oh, Biar sekalian. Dananya biar sekalian kan. oh. Tapi asik memang Dewi, terima kasih telah meluangkan waktu Ya. di Gremon Interview. Baiklah teman-teman Gremon, saksikan terus Gremon Interview karena ada orang-orang hebat yang akan saya interview. Terima kasih banyak. Salam Dewi. Sekali bang juga ya.